Bayangin seorang janda cantik berisi usia 38 tahun yang hidup sendirian di rumah besar peninggalan almarhum suaminya. Setiap malam dia selalu kesepian, hanya ditemani angin malam dan suara jangkrik. Lalu datanglah Fajar, tetangga sebelah yang masih bujang. Usianya baru 29 tahun. Awalnya si janda ini cuma minta tolong Fajar untuk bantu perbaiki keran air di kamar mandinya yang bocor. Tapi siapa sangka, urusan keran bocor itu berlanjut dari kamar mandi ke ruang tamu, lalu ke kamar tidur. Dan di malam yang dingin itu, kami saling menghangatkan satu sama lain. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Nah, sebelum kita mulai cerita lengkapnya, jangan lupa ya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini, tekan tombol like-nya, dan satu lagi, komen di bawah. Kamu lagi nonton video ini dari daerah mana aja? Nama aku Wulansari. Umurku 38 tahun. Kata tetangga sih janda kembang. Masih lumayan cantik, badan masih berisi dan kencang. Tapi apa gunanya kalau setiap malam yang aku peluk cuma bantal guling doang? Dingin, sepi, gak ada suaranya. 4 tahun sudah suamiku pergi karena serangan jantung mendadak. Dan sekarang anakku satu-satunya kuliah di Yogyakarta. Jarang pulang. Rumah peninggalan Mas Hadi ini jadi terasa semakin luas dan kosong. Ruang tamu yang luas. Kamar tidur yang besar. Dapur yang sepi. Kisah ini mungkin bukan kisah yang seharusnya aku ceritakan terang-terangan. Tapi ini satu-satunya yang aku punya. Kisah tentang malam-malam panjangku dan seorang lelaki muda yang datang tanpa diundang. Tapi berhasil membangunkan setiap inci hati yang sudah lama mati rasa. Ini ceritaku. Cerita Wulan. Si janda dari ujung gang di kampung kecil pinggiran Semarang. Tiap malam rasanya panjang sekali. Kadang aku duduk di kursi rotan di teras depan, lihat ke jalanan sepi yang hanya diterangi lampu jalan kuning redup. Terus ke kamar mandi, ke dapur. Kayak masih ada bayangan almarhum suamiku di sana. Lagi benerin pipa, atau sekadar manggil dari ruang tamu. Lan, makan malamnya mana? Tapi yang tersisa ya cuma sunyi. Suara jam dinding tua ini jadi teman paling setia. Tik-tok, tik-tok. Kayak lagi ngitung sisa umurku yang entah buat apa lagi. Aku sering berjalan mondar-mandir di rumah ini sendirian. Dari ruang tamu ke kamar tidur. Merasakan dinginnya lantai keramik di telapak kaki. Aku ini janda 38 tahun. Wajah mungkin masih oke. Badan alhamdulillah masih terawat berkat jalan kaki pagi dan senam kecil-kecilan di teras. Tapi siapa yang peduli? Siapa juga yang mau sama janda anak satu? Kadang aku cuma pengen ada yang ngobrol apa saja. Atau sekadar ada yang bilang, "Bulan, capek ya hari ini? Istirahat duduk ya?" Tapi nggak ada. Aku senyum ramah di depan orang-orang. Sopan sama tetangga waktu belanja di warung. Tapi begitu pintu rumah tertutup, aku cuma perempuan kesepian yang kadang nangis pelan-pelan sendiri di kamar. Memeluk bantal sambil ingat hangatnya pelukan dulu. Cek, keran air di kamar mandi bocor lagi. Ya ampun, mana hujannya deras banget malam ini. Angin kencang bikin daun-daun pohon mangga bergoyang keras. Mau benerin sendiri, susah. Alatnya nggak ada, tanganku juga nggak kuat. Aku menatap tetesan air yang jatuh terus-terusan dari keran wastafel. Rasanya nasibku sama kayak keran itu. Bocor, nggak bisa ditahan lagi kesepiannya. Siapa ya yang bisa dimintai tolong malam-malam begini? Aku intip dari jendela kamar ke rumah sebelah. Rumah Pak RT yang anaknya masih bujang. Fajar aja kali ya. Dia kan anak teknisi listrik, pasti bisa. Nggak lama setelah aku kirim WA, dia datang. Basah sedikit karena gerimis deras. Cuma pakai kaos lengan pendek yang menempel di tubuhnya karena air hujan.
sama celana jogger abu-abu. Rambutnya yang agak gondrong basah kena air hujan bikin mukanya kelihatan lebih segar, lebih laki banget, rahang tegas dan mata yang dalam. "Malam Bu Wulan, maaf ganggu," katanya sambil senyum malu-malu. Senyumnya itu loh, ada sedikit nakal tapi matanya tetap sopan. Langsung bikin jantungku deg-degan. Fajar, maaf ya malam-malam gini. Tiba-tiba keran bocor parah, airnya gak mau berhenti. Jawabku sambil membuka pintu lebih lebar. Berusaha tenang padahal dada ini sudah bergetar. "Oh, gak apa-apa Bu, sini saya cek dulu ya." Aku minggir, kasih jalan buat dia masuk ke kamar mandi yang sempit. Entah kenapa, waktu lihat dia jongkok di depan wastafel, lampu neon putih temaram itu bikin suasana jadi aneh sekali. Hangat meski malam dingin. Aku cuma diam berdiri di pintu. Tapi jantungku rasanya kayak habis naik tangga cepet-cepet. Aku perhatiin tangannya yang kekar dan terlatih, gerakannya lincah dan cekatan. Tapi yang bikin aku susah napas itu punggungnya yang lebar dan kokoh di balik kaos basahnya. Sudah lama sekali nggak ada laki-laki masuk ke rumah ini selain almarhum suamiku. Dan malam itu ada Fajar. Lelaki muda yang baunya wangi sabun colek campur aroma hujan segar. "Sudah Bu, coba dinyalain sekarang," katanya sambil berdiri pelan. Jarak kami tiba-tiba dekat sekali. Aku bisa cium aroma tubuhnya yang maskulin. "Kalau ada apa-apa lagi, panggil aja ya Bu. Jangan sungkan," ucapnya pelan. Tatapannya sebentar tertahan di mataku. Dari kata-kata sederhana itu, sesuatu di hatiku yang sudah lama beku mulai mencair perlahan. Seperti es yang terkena sinar matahari pagi. Sejak malam itu, Fajar jadi sering mampir. Awalnya aku kira kebetulan, tapi makin lama makin jelas kalau dia sengaja. Kayak sore itu. Tiba-tiba muncul di depan pagar bawa bungkusan plastik. "Bu Wulan, tadi lewat pasar malam. Sekalian bawain martabak manis masih anget," katanya sambil menyodorkan kotak kardus. Senyumnya lebar. Aku tertawa kecil. Pipi rasanya hangat. Aduh, anak ini ada-ada aja. Repot banget, Fajar. "Sini duduk dulu di teras. Bu buatin kopi ya." Dan kami pun ngobrol di teras sore itu. Ngobrolin apa saja. Dari harga beras yang naik terus, sampai cerita masa kecil dia yang katanya suka main layangan sampai malam di lapangan kampung. Aku suka dengar dia ketawa. Suaranya renyah, dalam, bikin hati adem dan dada bergetar lembut. Makin lama makin sering dia mampir. Kadang bantu ganti galon air yang berat, kadang betulin pintu lemari yang macet, kadang cuma duduk ngobrol sambil minum teh. Hal-hal kecil, tapi buatku besar artinya. Aku tahu tetangga pasti bakal ngomongin kalau lihat kami sering berduaan. Janda sama bujangan muda. Tapi aku juga tahu, cuma dia yang bikin rumah ini terasa hidup lagi. Tawa dia, obrolan dia, bikin dinding-dinding yang bisu ini punya suara lagi. Malam sebelum tidur, aku sering senyum-senyum sendiri sambil meluk guling. Entah kenapa guling ini rasanya jadi lebih hangat. Seperti ada sisa kehangatan dari tatapannya. "Fajar," bisikku pelan ke udara malam yang sepi. Malam itu apes sekali. Hujan badai, angin kencang menggoyang pohon mangga di halaman, terus listrik padam tiba-tiba. Gelap gulita seluruh kampung. Aku sendirian di ruang tamu, cuma ditemani lilin kecil yang kutempel di meja kayu. Cahaya kuning temaram menari-nari di dinding. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu pelan. Jantungku langsung loncat kencang. Waktu aku buka dengan hati-hati, ternyata Fajar. Dia bawa senter kecil di tangan. "Bu Wulan, gak apa-apa.
Saya lihat dari rumah kok gelap banget, khawatir, katanya. Suaranya penuh perhatian, rambutnya basah lagi karena hujan. Iya Faj, listriknya mati tiba-tiba. Masuk dulu, basah gitu, ajakku sambil membuka pintu lebar. Kamu gak takut gelap? Coba aku bercanda ringan untuk menutupi deg-degan. Takut kalau Bu Wulan kenapa-kenapa sendirian, jawabnya pelan. Tatapannya lurus ke mataku. Duh, rasanya ada yang bergetar lembut di perutku, hangat menjalar ke dada. Saya cek meteran dulu ya, siapa tahu cuma turun sekring. Di ruang tamu yang gelap, cuma ada cahaya kecil dari senternya yang dia letakkan di meja. Waktu dia lewat di depanku untuk ke kotak meteran, tangannya nggak sengaja menyentuh lenganku. Hangat, rasanya kayak aliran hangat kecil yang langsung menyebar ke seluruh tubuh. Aku pura-pura biasa saja, tapi napasku jadi lebih berat. Dia kembali setelah beberapa menit, menggeleng pelan. Bukan dari rumah ini, Bu. Mati kampung semua kayaknya. Tunggu PLN aja. Kami duduk berhadapan di sofa panjang, lilin di tengah-tengah. Hujan di luar masih deras, petir sesekali menyambar. Dia berhenti sejenak, cahaya senter dia arahkan ke bawah. Jadi wajah kami remang-remang diterangi kuning lilin. Dia menatapku lama sekali, tatapan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dalam, penuh rasa, tapi juga ragu sekaligus berani. Bu, dingin ya malam ini, bisiknya. Suaranya hampir tenggelam di deru hujan. Aku cuma bisa mengangguk pelan. Lidahku keluh, tapi hati berbicara lain. Iya Fajar, dingin sekali. Tanpa kata lagi, dia mendekat pelan. Tangannya meraih tanganku, menggenggam erat tapi lembut. Kulitnya hangat, jari-jarinya kuat. Kami saling tatap dalam diam yang panjang, lalu perlahan bibir kami bersentuhan. Ciuman pertama yang lembut, penuh rasa ingin tahu dan kerinduan yang sudah lama tertahan. Ciuman itu semakin dalam, semakin hangat. Tangannya memeluk pinggangku pelan, menarikku lebih dekat hingga tubuh kami menempel. Kami tidak melangkah lebih jauh dari pelukan dan ciuman mesra itu. Cukup untuk saling menghangatkan jiwa dan raga. Cukup untuk membuat hati yang lama dingin kembali berdenyut penuh hidup. Ketika listrik akhirnya menyala kembali, kami saling tersenyum malu-malu. Tapi tatapan kami sudah berubah, penuh janji diam. Tapi aku juga sadar, yang kami jalani ini bukan sekedar teman biasa, tapi juga bukan cinta yang bisa diumumkan ke seluruh kampung. Aku janda, dia bujangan. Beda umur hampir 10 tahun. Dunia mungkin gak akan pernah ngerti sepenuhnya. Bahagia itu ternyata cuma numpang lewat, meski rasanya begitu nyata dan dalam. Sepandai-pandainya kami sembunyi, akhirnya ketahuan juga. Pagi itu waktu aku ke warung belanja sayur, ada ibu-ibu tetangga yang nyeletuk sambil tersenyum sinis. Bu Wulan kok sekarang sering dikunjungi anak muda itu ya? Tiap malam motornya parkir lama banget di depan rumah. Aku cuma bisa senyum kecut, bilang Fajar cuma sering bantu-bantu urusan rumah. Tapi aku tahu mereka nggak percaya. Tatapan mereka seperti menilaiku janda yang nggak tahu malu, yang lupa umur. Sejak hari itu aku jadi cemas terus. Jarang keluar rumah kalau nggak perlu. Fajar pun kelihatan sadar suasana. Dia jadi jarang mampir. Kalaupun datang cuma sebentar saja. Mukanya nggak tenang. Sering melirik ke jalan seolah takut ada yang melihat.
Aku takut kehilangan dia, tapi juga takut dihakimi orang kampung. Takut nama baik almarhum suamiku dan anakku tak coreng gara-gara omongan tetangga. Malam itu aku nangis sendirian di kamar tidur, memeluk bantal erat-erat. Nangis karena sadar bahagia yang selama ini kurasakan mungkin memang cuma sementara, cuma pinjaman dari langit. Malam terakhir dia datang, hujan gerimis tipis lagi seperti malam pertama kami dekat. Suaranya pelan sekali waktu bicara di teras, penuh rasa bersalah dan sayang. Bu, mungkin untuk sementara saya jarang kesini dulu ya. Bukan karena saya nggak mau atau perasaan berubah, tapi biar Bu Wulan tenang, biar nggak jadi bahan omongan orang-orang. Aku cuma bisa mengangguk pelan. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Dia memelukku sebentar di teras itu, pelukan hangat terakhir yang penuh rasa, lalu pergi dengan motornya yang berderit pelan di malam sepi. Beberapa bulan kemudian, aku dengar kabar Fajar dapat kerja bagus di perusahaan besar di Jakarta. Dia pindah ke sana tanpa pamit langsung padaku. Mungkin dia pikir itu yang terbaik buatku, biar aku nggak terus-terusan jadi bahan gunjingan. Malam-malamku kembali sepi seperti dulu. Suara jam dinding kembali jadi satu-satunya teman setia. Motor lewat di jalan depan rumah sudah nggak lagi bikin jantung berharap. Tapi ini bukan sunyi yang sama seperti sebelum dia datang. Dulu sunyi itu hampa, dingin dan menyakitkan sampai ke tulang. Sekarang sunyi ini penuh kenangan manis yang selalu menghangatkan hati setiap aku ingat. Aku sering duduk di teras tempat kami biasa ngobrol sampai larut. Di sofa ruang tamu tempat kami pernah berpelukan erat di malam gelap. Lihat ke jalanan redup, ke rumah sebelah yang sekarang kosong. Di setiap hembusan angin malam, aku seperti masih bisa mencium wangi sabunnya yang sederhana. Di setiap suara jangkrik, aku seperti masih bisa mendengar tawanya yang renyah dan hangat. Kadang aku tersenyum sendiri di kegelapan. Ingat cara dia manggil namaku dengan malu-malu tapi penuh perasaan. Bu Wulan. Ingat tatapan matanya malam itu di ruang tamu remang lilin. Ingat pelukan dan ciumannya yang lembut tapi penuh gairah yang membuatku merasa hidup kembali. Aku menatap langit malam yang berbintang lewat jendela kamar. Entah di mana dia sekarang. Entah apa dia juga kadang ingat aku di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Fajar, bisikku pelan pada angin malam yang sepoi. Kalau kamu dengar ini, terima kasih ya. Kamu pernah bikin janda sepi ini merasa hidup lagi, merasa diinginkan lagi, merasa jadi perempuan utuh lagi. Cinta kita mungkin salah di mata dunia, mungkin dianggap aib oleh tetangga-tetangga. Tapi di dalam hatiku yang pernah hampa ini, rasa itu benar adanya. Hangat, tulus, dan indah. Dan kadang, kenangan itu saja sudah cukup untuk menghangatkan malam-malam yang dingin.